Halo, kita ketemu lagi di channel Matematika Peminatan. Masih dengan materi yang sama, yaitu turunan fungsi trigonometri, tapi kali ini part yang ketiga ya. Oke, flashback sedikit. Kemarin kalian sudah mempelajari turunan fungsi trigonometri yang part yang kedua, yaitu bagaimana kita menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, juga menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, baik. Pada pembelajaran ini kita akan melanjutkan yang lalu, tetapi di sini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung suatu fungsi trigonometri dan juga kecekungan suatu grafik fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita melihat seperti apa. Ya, di sini langsung di bagian D karena lanjutan dari yang lalu ya. Jadi di sini bagian D-nya adalah tentang garis singgung fungsi trigonometri. Oke, kalian bisa melihat di sini. Poin terpentingnya kemiringan atau gradien garis singgung ditentukan dengan mensubstitusi X sama dengan A ke dalam turunan pertama Fx, yaitu F aksen X. Oke, ada langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung ya untuk fungsi trigonometri, yaitu ada 3. Yang pertama, kita menentukan dulu nilai F di titik A. Caranya, kita substitusikan X sama dengan A ke dalam Fx, sehingga diketahui nilai FA, nilai FA-nya. Nah, dari situ akan diperoleh titik singgung yang dibuat dalam bentuk A, FA. Oke, kemudian yang kedua, kita mencari turunan pertama dari fungsi Fx tadi. Nah, kemudian kita menentukan kemiringan atau gradien garis singgung di titik A, FA. Nah, gradien atau kemiringan disimbol dengan M. Ya, mungkin kalian masih ingat waktu pembelajaran di kelas 10 dan juga di SMP, kemiringan itu disimbol dengan M. Nah, dan dirumuskan dengan F aksen A. Jadi turunan dari suatu fungsi Fx, tetapi yang sudah ada nilainya. Jadi di situ bukan Fx tapi Fa. Oke, baik. Dan yang ketiga, setelah itu kita menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung ini kalian sudah pernah pelajari waktu di SMP, tetapi di sini kita memfokuskan ke turunan fungsi trigonometri. Nah, rumusannya masih sama, yaitu Y kurang Fa sama dengan M kali X kurang A. Oke, next. Nah, berikutnya kita mempelajari selang kecekungan fungsi trigonometri. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi, ditinjau dari uji turunan pertama, misalkan Fx mempunyai turunan pada interval A, B, maka ada 2 hal yang kalian perhatikan di sini tentang grafik fungsinya ya. Apabila dia akan kecekung ke atas dan juga cekung ke bawah. Oke, next. Nah, yang kedua, kita menggunakan uji turunan yang kedua atau turunan yang kedua F double aksen X. Jadi pada saat nanti dia cekung ke bawah, ke atas, F double aksennya lebih dari 0, dan kalau dia grafik fungsinya nanti cekung ke bawah, F double aksennya kurang dari 0. Oke, kalian bisa melihat ini dan memahami, mengingat akan tanda lebih besar dan lebih kecil dari suatu fungsi turunan kedua dari fungsi Fx. Oke, selanjutnya. Nah, ini dibuat grafik gambaran dari grafik cekung ke atas dan ke bawah seperti ini gambarannya kira-kira ya. Jadi kalian bisa melihat. Oke, next. Ya, kita melihat contoh soal dan pembahasan. Nah, ini yang paling penting. Jadi setelah materi, kadang materi diberikan ada beberapa yang tidak kita pahami. Nah, di sini dengan ada contoh soal, kita akan lebih memahami akan apa yang kita pelajari pada saat hari ini. Oke, kita lihat contoh soalnya dulu. Soalnya seperti apa? Di sini diketahui fungsi gx min 6 cos buka kurung 4x tambah pi untuk intervalnya atau selangnya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Nah, sekali lagi diingatkan, kalian harus mengingat interval ini atau selang ini sangat mempengaruhi pada saat nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian masih ingat kan waktu part yang kedua sudah diingatkan untuk mengingat
interval batas, sehingga pada saat penentuan titik stasionernya nanti kita tidak lewat dari batas interval yang sudah diberikan pada soal. Oke, ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama adalah titik stasioner, yang kedua interval kecekungan fungsi G, dan yang ketiga persamaan garis singgung fungsi G. Oke, kita lihat satu-satu pembahasan. Yang pertama, kita mencari titik stasioner. Kalian sudah mempelajari waktu part yang kedua. Langkahnya masih sama, tidak berubah. Jadi kita mencari dulu turunan dari fungsi Gx-nya. Nah, ini. Nah, di sini dibuat misalkan U dan turunan U-nya adalah ini. Oke. Nah, sehingga Gx-nya itu berubah menjadi GU karena tadi sudah dimisalkan U-nya dengan 4X tambah Pi. Maka dia menjadi min 6 cos U. Nah, kita mencari turunan dari G aksen U-nya, dapatnya ini. Oke. Kalian sudah mempelajari, jadi pasti kalian sudah memahami bentuk ini. Oke. Jadi dikalikan dapatnya 6 sin U. Nah, 6 sin U ini kita ganti U-nya dengan 4X tambah Pi karena tadi sudah dimisalkan ya di awal ini tadi. Oke. Nah, sehingga turunan dari G aksen X-nya sendiri, ingat kita menggunakan dalih rantai. Ini ya, dalih rantai. Diperolehlah G aksen X-nya sama dengan 24 sin dalam kurung Pi 4X ditambah Pi. Oke. Nah, setelah kita dapat turunannya, turunan pertama dari fungsi Gx, kita carilah titik stasionernya. Ingat, titik stasioner yang lalu G aksen X sama dengan 0. Oke. Jadi kalau yang lalu F aksen X sama dengan 0 ya. Jadi untuk penekanan di sini bawah titik stasioner, fungsinya fungsi apapun itu kita gunakan tetap turunan pertama sama dengan 0. Jadi tidak melulu harus Fx, bisa aja Gx, bisa aja Kx, bisa aja Zx atau apapun itu. Tergantung dari soal yang diberikan. Oke. Nah, setelah kita mengingat ini, kemudian kita masukkan turunannya tadi sama dengan 0. Nah, langkah ini ingat yang lalu adalah tentang persamaan trigonometri. Nah, ini pasti kalian sudah memahami bagaimana mencari atau memperoleh nilai-nilai X. Oke, seperti ini ya. Oke, next. Ya. Sama, ini juga kita mencari nilai X yang di awal, sehingga titik stasionernya setelah kita menghitung diperolehlah ini semua. Ya, ini titik stasioner yang bagian A ya, yang tadi ditanyakan. Ingat tadi intervalnya di awal 0 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan Pi. Jadi nilainya tidak boleh kurang dari 0, dan lebih dari 180, sehingga yang diambil yang sesuai dengan interval. Oke, yang kedua soalnya tentang menanyakan interval kecekungan fungsi G. Nah, di sini kita menggunakan turunan kedua. Jadi kita setelah mendapat turunan yang pertama, kita cari turunan yang kedua. Nah, setelah dicari diperolehlah ini. Oke. Nah, kita menggunakan konsep titik stasioner, tapi untuk turunan fungsi kedua dari fungsi Gx. Nah, setelah dicari, dia kembali mengarah ke persamaan trigonometri. Jadi, sekali lagi, pada pembelajaran ini kalian harus menguasai persamaan trigonometri, kemudian juga turunan fungsi trigonometri, baik turunan pertama maupun turunan yang kedua. Ingat, itu dipelajari waktu part yang pertama. Jadi kembali lagi menyimak video yang lalu, pada pembelajaran yang lalu, sehingga pada saat masuk di sini kalian sudah bisa sudah lancar begitu untuk menyelesaikan soal, bahkan menjawab soal. Oke, di sini diingatkan kembali, ini adalah persamaan trigonometri. Cara untuk mencarinya, ingat intervalnya, sehingga yang tidak memenuhi seperti ini kita buat TM, artinya tidak memenuhi karena
intervalnya tidak sesuai. Oke. Nah, kalau dibuat gambarannya seperti ini, kalian sudah pelajari waktu part yang kedua. Jadi dari interval kita bisa mendapatkan wilayah intervalnya ada 5, yaitu ini semua. Kalian bisa lihat ini semua wilayah intervalnya. Jadi dia berada di bagian sini, interval sini. Nah, jadi ada 5 ya wilayah interval, ini wilayahnya semuanya. Oke. Dan untuk mencari nilai min plusnya ini sama pada part yang kedua sudah kalian pelajari, sudah diterangkan. Kalian bisa kembali membuka atau menyimak video yang lalu kalau kalian lupa. Jadi di situ bagaimana untuk menentukan nilai plus dan min. Nah, dari hasil yang diperoleh, maka kita ketemulah. Jadi yang cekung ke bawah, fungsi cekung ke bawah, itu ternyata dia berada di daerah negatif. Jadi kita ambil daerah negatif, berarti ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, wilayahnya apa saja? Ternyata di situ adalah 0 kurang dari X kurang dari pi per 8, 3 pi per 8 kurang dari X kurang dari 5 pi per 8, dan 7 pi per 8 kurang dari X kurang dari pi. Oke. Nah, selanjutnya kita cari, lihat lagi yang cekung ke atas. Fungsi cekung ke atas berarti wilayah yang positif. Jadi ini ya, wilayah positifnya ada 2. Seperti tadi yang kalian lihat di gambar atau di grafiknya, yang positif ada 2. Jadi untuk cekung ke atas kita ambil yang wilayah positif, yaitu ini dan ini. Dan ternyata itu wilayahnya adalah 8 pi per 8 kurang dari X kurang dari 3 pi per 8. Dan wilayah yang keduanya adalah 5 pi per 8 kurang dari X kurang dari 7 pi per 8. Sehingga jawabannya diperolehlah ini. Oke, yang tanda garis kuning itu ya. Oke, yang ketiga kita menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung. Oke. Jadi setelah kalian lihat di layar, kita mencari, ingat tadi gradiennya M sama dengan G aksen pi per 2. Jadi setelah kita sudah dapat di soal A tadi turunan fungsi Gx, kemudian kita substitusi dengan titik yang diberikan di soal, pi per 2, diperolehlah gradien garis singgungnya 0. Dan persamaan garis singgungnya seperti di awal, ini rumusannya dimasukkan, dihitung, ternyata dapatnya Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Oke. Next, selesai. Thank you. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di next video selanjutnya, masih tetap dalam channel Matematika Peminatan dengan materi yang lain lagi. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami, tetap selalu sehat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.